Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Karolin Lukita SMSC, selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tentang evaluasi anggaran pembangunan di sektor pemerintahan di Desa Ciluwo. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salpi Amelia Dewi, NIM 19416262201106. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Maka dalam sebuah instansi pemerintahan yang baik, pelaporan evaluasi anggaran pembangunan memfokuskan terhadap evaluasi anggaran pembangunan agar terlihat perbandingan antara pembangunan dengan hasil dan bukti pembangunannya sendiri, sesuai atau tidaknya dengan anggaran pembangunan yang tertera pada pelaporan. Karena pada dasarnya, evaluasi anggaran pembangunan berkaitan dengan rencana anggaran bangunan atau RAB. Karena pada dasarnya, perencanaan kegiatan harus searah dengan rencana anggaran berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Adapun permasalahan yang dapat diambil yaitu perencanaan kegiatan terpisah dari rencana anggaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan pelaksanaan kerja praktik. Adapun tujuannya sebagai berikut. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan mata kuliah kerja praktik pada jenjang strata 1 akuntansi, ekonomi, dan bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui ruang lingkup laporan anggaran pembangunan pada pelayanan pemerintahan Desa Ciluwo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Adapun tujuan khususnya, 1. Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan baik dalam bidang anggaran pembangunan ataupun lainnya. Yang kedua, untuk bisa lebih memahami bagaimana tahapan terrealisasinya anggaran pembangunan agar dapat memahami hasil kinerja dan mengevaluasi hasil kinerja tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, dan hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya, kedudukan dan koordinasi. Dalam pelaksanaan selama kerja praktik di lapangan, penulis ditempatkan pada bidang sekretaris. Dalam bidang tersebut mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas sekretaris, lalu mengkoordinasikannya kepada sekretaris desa yaitu Bapak Nanang Nurdiansyah. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, evaluasi anggaran pembangunan merupakan bagian dari lingkupan keuangan Desa Ciluwo, di mana dalam penganggaran pembangunan terdapat susunan anggaran yang sesuai dengan rencana anggaran bangunan (RAB). RAB dalam anggaran pembangunan merupakan perencanaan biaya dari pelaporan keuangan yang disetorkan pada bendahara penerimaan, yang selanjutnya akan diserahkan kepada sekretaris desa dan lalu diserahkan ke lurah Desa Ciluwo untuk ditandatangani pelaporan hingga evaluasi anggaran pembangunan untuk disajikan dalam bentuk pelaporan yang lebih rinci agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti data yang tidak sesuai dengan pelaporan atau hal-hal lain yang seperti proses perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, dan juga untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Maka agar tercapai pembangunan yang baik di instansi pemerintahan diperlukan standar operasional prosedur. Bahwasannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136. Pembangunan suatu hal yang penting. Pembangunan diperlukan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam suatu pembangunan terdapat anggaran di dalamnya. Untuk memastikan anggaran pembangunan tersebut tercapai, maka diperlukan sebuah evaluasi. Karena hal tersebut, praktikan memilih Desa Ciluwo untuk dijadikan tempat kerja praktik. Selama kerja praktik, praktikan diberi tanggung jawab oleh pembimbing untuk membuat dan membantu dalam hal pengevaluasian rencana anggaran pembangunan, sehingga dapat belajar secara langsung bagaimana evaluasi untuk anggaran pembangunan di Desa Ciluwo. Selanjutnya, menurut Nana Sujana
2013 halaman 3-4. Evaluasi dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu 1. Alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. 2. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. 3. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Hingga evaluasi anggaran pembangunan untuk disajikan dalam bentuk laporan yang lebih rinci agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti data yang tidak sesuai dengan laporan atau hal-hal lain yang seperti proses perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, dan juga untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi anggaran pembangunan desa di Desa Cilewo kemungkinan ditunjukkan dengan baik dalam hal pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menyatakan rencana pembangunan desa disponsori oleh pemerintahan desa melalui partisipasi masyarakat desa, yaitu BPD, dengan unsur masyarakat secara partisipatif ke pembangunan di Desa Cilewo setiap tahun. Ekspansi peningkatan tersebut karena menggunakan anggaran desa, partisipasi masyarakat, partisipasi aktif dan skala besar, serta penggunaan yang efisien dan efektif masyarakat Desa Cilewo dalam segala kegiatan pembangunan. Dari kesimpulan tadi, praktikan memberikan saran, yaitu kajian ini mendeskripsikan evaluasi anggaran pembangunan desa untuk mendorong pembangunan Desa Cilewo. Hasil investigasi menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan Desa Cilewo melakukannya untuk pengembangan yang dilakukan untuk pengelolaan APBD yang tepat di Desa Cilewo semakin meningkat setiap tahunnya. Ini tidak begitu penting. Hal terpenting tentang peningkatan artinya penggunaan anggaran desa efisien dan bermanfaat. Efektif tergantung pada ruang lingkup dan partisipasi aktif setiap masyarakat Desa Cilewo. Kegiatan pembangunan oleh karena itu, penulisnya adalah pemerintah Desa Cilewo membayar pajak pada waktu yang ditentukan. Bagi pemerintah desa meningkatkan pembangunan, awasi peraturan pemerintahan Desa Cilewo untuk membantu pemerintahan Desa Cilewo mengatasi kendala. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.